bersama beramai-ramai. Ada Nikita, ada anak-anak Nikita, ada pamannya Laura yang bernama Lintang, ada Mail, ada beberapa orang yang lainnya, semuanya dalam keadaan haru, bahagia. Itu semuanya menjadi satu dalam suasana tersebut. Jadi ada yang meneteskan air mata karena dianggap ini adalah momen yang luar biasa, momen yang langka, di mana selama ini sepertinya ada sesuatu antara ibu dan anak. Ternyata antara ibu dan anak tersebut telah bersatu, seperti yang Anda lihat di media sosial seperti itu. Abang, lalu bagaimana nih Bang terkait dengan masa depan Noli? Apakah fokus ke pendidikan atau kembali ke dunia entertain nih Bang? Saya tidak tahu, karena itu yang punya hak nanti Nikita Mirzani yang bisa jawab. Kapasitas saya tidak bisa menjawab hal-hal yang bersifat pribadi, karena itu haknya Nikita. Apakah anaknya akan sekolah di London, sekolah di mana, itu hanya Nikita Mirzani yang bisa menjawab selaku ibu kandungnya. Saya tidak mungkin akan menjawab seandainya pun tahu, karena itu haknya Nikita akan menjelaskan kepada rekan-rekan media maupun kepada masyarakat. Bang, izin konfirmasi, apakah juga Laura menyatakan menyesal telah mengenal dengan Fadel? Saya tidak akan tanggapi hal-hal yang sudah berlalu. Tolong jangan tanyakan masa lalu, tanyakan masa depan kepada saya. Mungkin ada tersirat nih omongan netizen kalau misalkan Pak Dede yang selama ini banyak yang nyebut atas kebaikan Bang suami dan istri, itu benar nggak sih Bang? Saya tidak akan jawab. Biar saja lah, biar masyarakat yang menilai. Yang jelas setiap orang yang mempunyai keinginan untuk baik, pasti Allah akan berikan jalannya. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang, itu pasti dibukakan pintu, dibukakan jalan. Jadi di saat baik saya ataupun siapa saja yang ingin berbuat baik untuk menyatukan, mengembalikan dua orang antara ibu dan anak, Allah pastikan akan berikan jalan keluar. Seperti apa yang terjadi saat ini, bagaimana kita bisa satukan, bisa kembalikan, bisa berangkulan, bisa foto dengan adik-adiknya, bahkan dimasukkan dengan di media sosial, Instagram maupun di TikTok. Termasuk juga dengan Mail atau Ismail yang kita biasa panggil Mail, itu juga ada foto-foto mereka. Bahkan saya lihat kemarin sebelum terakhir kita berpisah, itu ada foto bertiga antara Mail, Nikita, dan Laura. Tapi fotonya itu seperti, saya nggak tahu apakah itu sudah diposting sama Mail, saya nggak paham. Yang jelas, ya itulah yang terjadi, dan itu adalah terjadi pada hari Sabtu sekitar jam 1, jam 2. Jam 2 ya, sampai kita hampir jam 9, jam 10 malam. Baru kita pulang semua ke Jakarta. Oke. Bang, kapan Laura akan kembali ke rumah Bang? Ya itu nanti, itu gampang lah, itu tinggal waktu, tinggal bagaimana nanti situasinya, itu biar nanti kita yang bisa menjawab. Sebetulnya nggak ada masalah, cuma memang di saat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, di saat seorang anak ada dalam proses hukum, terkait dengan proses hukum dia harus cepat-cepat diberikan perlindungan. Jadi bukan karena Nikita yang saya beritahu bahwa ada Undang-Undang Perlindungan Anak di mana seorang korban anak harus segera mendapatkan perlindungan. Nah ini yang kita berikan adalah memberikan perlindungan kepada Laura di satu tempat yang saya katakan tempat yang istimewa seperti itu. Bang, mungkin kan kemarin kita sempat bertemu dengan keluarga dari PA sendiri. Nah, PA sendiri keluarganya tidak terima Bang, mau akan lanjut melaporkan dengan kasus aborsi ini sendiri, bagaimana Bang? Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit, sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Untuk lanjutan kasusnya mungkin ini Bang akan dipersidangkan segera kan? Ya itu nanti kalau ada waktu tanya Ibu Humas ya, karena proses penyidikan itu nanti prosesnya dari polisi ke jaksa, jaksa baru ke pengadilan.
Saya tidak akan menjelaskan prosesnya kapan, karena itu menjadi kewenangan mutlak dari penyidik dan jaksa penuntut umum. Tapi saya hanya menjelaskan tata caranya, mekanismenya itu dari penyidik kepolisian. Itu nanti akan yang dinamakan itu penyerahan berkas. Biasanya itu namanya tahap 1.